Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Wajah sumringah dan ketawa ngakak, mungkin itulah yang ada di diri para pemain Vietnam saat akan menghadapi Indonesia di penyisihan grup B Piala AFF 2024. Wajar sih, sebab inilah jadi jalan satu-satunya Vietnam bisa balas dendam atas dua kekalahan beruntun atas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia kemarin ya. Melawan timnas Indonesia yang diisi pemain ecek-ecek, katanya pemain Vietnam ini mengaku sangat pede, apalagi bermain di hadapan publik sendiri. Para supporter Vietnam mengatakan jika Indonesia tanpa pemain naturalisasi hanyalah tim amatir alias tim tarkam yang gak ada apa-apanya. Ya, kami nggak bisa menyalahin juga sih, sebab memang faktanya timnas Indonesia di AFF ini sangat mengkhawatirkan. Tapi kami tetap ya akan terus memberikan 2D, doa dan dukungan pada timnas Indonesia di AFF. Kami pribadi nggak bisa berikan skema atau prediksi line up ya, sebab hilangnya Marcelino ini membuat timnas Indonesia ini semakin sulit. Sementara Ivar Jenner dan Justin Hubner belum bisa gabung. Intinya gini deh, buat kami itu nggak peduli tuh timnas di AFF ini tuh mau menang atau kalah, mau juara atau enggak. Yang penting buat kami itu progres timnas Indonesia aja. Sebab timnas Indonesia di AFF ini tuh memang kelihatannya sangat memalukan loh. Sekelas para pemain timnas yang main reguler di klub, tapi coba deh kalian perhatikan, passing salah, cara passing pun belum bener, cara bertahan pun masih salah. Lah di klubnya diajarin apa? Sekarang kalian udah paham dong yang diucapkan Sintayong, jika pemain Indonesia itu teknik dasar aja belum bisa, maka wajar kalau Sintayong lebih suka pemain diaspora. Ya paling tidak Sintayong ini nggak perlu capek-capek banget gitu kan, harus ngajarin dari dasar lagi. Ya masa sih udah namanya masuk ke timnas, namanya pemain timnas, tapi harus diajarin lagi cara passing dan bertahan. Kan ini menjengkelkan juga. Sementara di timnas U20, Indra Syafri berhasil meyakinkan kakak kandung dari Matt Becker, yakni Timothy Becker yang baru berusia 17 tahun untuk masuk ke timnas Indonesia. Timothy sendiri tak perlu dinaturalisasi ya, sebab Timothy ini baru berusia 17 tahun dan orang tuanya memang orang Indonesia. Timothy saat ini main di klub Borondora di Liga Australia. Posisinya sih gelandang bertahan. Nah, Indra Syafri ini terpaksa dan harus memaksakan mencari pemain-pemain yang nggak perlu dinaturalisasi lagi ya buat timnas U20. Sebab Tim Gaipen dan juga Dion Mark ini dipastikan nggak bisa gabung ke timnas U20 sebab proses naturalisasinya belum rampung. Dan baru akan rampung itu sekitar Maret 2025. Sementara AFC ini ngasih waktu pendaftaran buat tim-tim peserta itu cuma di bulan Januari aja. Lalu soal yang tanya, Bang, apa benar Jordi Wehrman lagi jalani proses naturalisasi? Kalau ini kami nggak tahu ya, sebab setahu kami di PSSI itu emang numpuk nih berkas pemain diaspora. Ini kalau kami kemarin intip ya, itu ada sekitar 1000-an pemain keturunan yang melamar buat masuk ke timnas Indonesia. Tapi kami nggak tahu ya ada nama Jordi Wehrman apa enggak, sebab yang kami tahu saat ini loh ya, pihak diaspora Indonesia itu cuma lagi fokus selama beberapa pemain aja nih, seperti Dion Mark, Tim Gaipen, Ole Romeni, dan satu pemain yang masih dirahasiakan oleh Erick Thohir. Kalau soal benar apa enggak ucapan Jordi Wehrman ya silahkan baca sendiri ucapan dari Esko PSSI Arya Sinulinga. Tidak ada proses naturalisasi Jordi Wehrman hingga hari ini. Itu ucapan Arya Sinulinga pada Jumat kemarin ya. Jadi kalau soal ini kami nggak tahu. Lalu yang tanya soal Kenny Tete, pemain Fulham ya, yang banyak beredar isu katanya mau dinaturalisasi oleh Indonesia. Jujur kami malah mempertanyakan ilmu sepak bola pada orang-orang yang mengupload hal-hal seperti ini. Kenapa demikian?
Kenny Tete emang ibunya orang Nias, Sumatera Utara ya, dan ayahnya ini orang Mozambik. Tapi Kenny Tete ini setahu kami ya, agak sangat sulit buat dinaturalisasi oleh Indonesia karena udah 14 kali main di timnas senior Belanda di 2015 silam. Kalau buat kami pribadi nggak terlalu pengen juga sih si Kenny Tete ini masuk ke timnas, sebab ya Kenny Tete ini kan posisinya back kiri, sementara kita ini butuhnya penyerang atau striker. Tapi ya kita lihat nanti aja kalau ini. Lanjut ya, inilah beberapa hal yang belum kami bahas di laga antara Persib lawan Malut United kemarin. Yang pertama, kami memang sengaja nggak bahas soal milestone 5. Biar kalian sendiri yang menilai ya. 11 laga cuma bisa cetak 1 assist. Bahkan di laga lawan Malut United kemarin, selain si Mail ini bikin ribet lawan, si Mail pun malah bikin ribet kawan juga. Lah masa rebutan bola sama Maklok kayak bajai aja salip menyalip. Ini kalau si Makloknya emosian udah bilang kayak gini nih. Alah bikin ribuh wae sia ditakol sia ko aing. Yang kedua, gol DDS ke gawang Malut United adalah gol ke-100 DDS di Liga Indonesia dengan rincian 35 gol di Persebaya dan 65 gol di Persib, dan sah sudah ya DDS jadi top scorer sepanjang masa Persib dan jadi satu-satunya pemain yang mampu cetak 100 gol sejak era Liga 1. Catat bukan Liga Indonesia tapi Liga 1. Yang ketiga, ini yang nanya kenapa Imran Nahumaruri nggak menampilkan dua Sayuri dari awal babak pertama, bahkan Yance nggak ditampilkan sama sekali. Kenapa Fred Butuan nggak dari awal dimainin? Nah, ini kalau inilah tipikal Imran Nahumaruri ya. Dia ini dulu sebagai waktu menjadi pemain ya, itu berposisi sebagai gelandang jangkar, dimana namanya gelandang jangkar itu emang lebih banyak memperhatikan soal position dan juga skema permainan ya. Kami tahu sih strateginya Imran ini. Dia babak pertama ini sengaja nguras tenaga para pemain Persib yang udah tua-tua nih. Nanti babak kedua baru ngegeber. Itu kami tahu lah strateginya Imran. Tapi di sini Imran itu lupa kalau yang dihadapinya adalah Persib. Persib itu memang pemainnya rata-rata usia tua, tapi dengan usia yang seperti ini, pengalaman para pemain Persib itu lebih unggul dibandingkan para pemain Malut United. Dan satu hal yang luput dari pantauan Imran adalah Persib itu nggak pernah kalah kalau lawan tim yang menyerang total. Persib itu selalu kesulitan kalau lawan yang pakai mode parkir bus. Lah Persib dilawan permainan terbuka yang makin menjadi-jadilah Persib. Lalu soal Fred Butuan yang katanya sih akan kembali ke Persib di paruh musim ini ya. Kalau ini kami kurang paham ya. Soalnya ini kan kata WHO yang bilang lagi dicoba didatangkan di paruh musim ini dan persentasenya itu 75%. Ya buat kami intinya gini lah. Kalau Persib bisa mendapatkan Fred Butuan kembali berarti Fred ini dapat izin dari kesatuannya ya. Soalnya dia ini kan anggota militer, otomatis punya surat tugas. Jadi, yang namanya seorang anggota militer itu nggak bisa diintervensi oleh sepak bola lo ya. Sepak bola itu nggak bisa mengintervensi seorang pemain yang berprofesi sebagai anggota militer kecuali dia udah mendapatkan izin dari kesatuannya. Jadi ya ditunggu aja kalau soal Fred Butuan. Yang keempat, meskipun menang tapi Boyan Hodak malah kecewa. Bahkan menurut Hodak, dirinya ini kalau bisa ya nggak usah ganti pemain. Sebab pemain yang diturunkan di babak kedua menurut Hodak ini malah jelek katanya. Saya tidak suka ada pemain yang masuk di babak kedua. Mereka sangat buruk hari ini. Lebih baik saya tidak melakukan pergantian. Itu kata Hodak. Nah lo siapa ya yang masuk babak kedua? Ada Mail, Adam Alis, Rian Kurnia, Jupe dan Henen. Apakah ini tanda-tanda akan dibuang nih? Itu tadi ya beberapa hal yang belum bisa kami bahas di fakta di balik lagi kemarin ya. Kami lengkapin sekarang di sini. Lanjut, ini kemarin ada yang komentar juga. Ah lu hoa katanya Beltrame balik lagi ke Persib, balik lagi ke Indonesia.
Kami jelasin ya, kami nggak bilang Beltrame balik ke Persib. Kami bilang Beltrame balik ke Indonesia. Dan ini masih sebatas rumor lo ya. Kami nggak bilang lo ya, Beltrame deal ke klub anu, Beltrame resmi balik lagi ke Persib. Enggak, kami nggak bilang gitu. Kami bilang Beltrame dipastikan akan kembali ke Liga Indonesia. Paham dong? Kami bilang Stefano Beltrame dipastikan akan kembali ke Liga 1, tapi kemungkinan tidak ke Persib lo ya, sebab dari pantauan sumber-sumber kami ada dua tim yang jadi tujuan Beltrame, yakni Bali United atau Persija Jakarta. Meskipun ada tim asal Jawa Timur dan Kalimantan yang katanya juga tertarik sama Beltrame. Tapi kembali kami tegaskan, di dunia sepak bola itu semuanya bisa berubah, bahkan dalam hitungan detik pun bisa berubah. Sejauh ini pantauan kami yang paling mendekati ya antara Bali United dan Persija, tapi ditunggu aja, namanya juga rumor transfer sepak bola. Lanjut dari Persis Solo, Karim Rossi nampaknya akan resmi keluar dari Persis Solo. Rossi kabarnya dapat tawaran dari klub Yingbo di Liga 2 Cina. Apalagi pelatih Persis Solo, Ong Kim Sue, sudah menyatakan akan membawa Joao Pedro dari Sabah FC sebagai penggantinya Karim Rossi. Untuk yang nanya soal Sadil Ramdhani kemarin kami udah jelasin ya, tapi ya nggak tahu juga kalau saat ini. Soalnya kemarin itu Sadil sempat ngunggah di Instagramnya seperti ini nih. Dia ngunggah postingan dengan lagu latar belakangnya lagu Sunda. Nah ini apakah kode dari Sadil atau cuma prank? Nah kami pun nggak tahu kalau itu. Lalu dari Persela Lamongan nih, Persela Lamongan sih mempersilahkan nih buat tim manapun di Liga 1 atau 2 yang mau pada Ezekiel Nduasel, tapi dengan harga yang wajar dan juga cara yang sah. Saat ini harga EJ sendiri ada di angka 2,17 miliar rupiah dan kontraknya masih tersisa sampai Juni 2025. Gaji King EJ sendiri di Persela itu diperkirakan 2,3 miliar per tahun, dibagi 12 ya berarti sekitar 170 jutaan per bulan. Gak gede-gede amat, gak mahal-mahal amat. Yang mahal itu adalah tunjangan dan insentif intensifnya King EJ. Sebab kalau di total Persela Lamongan aja itu keluar duit kurang lebih 5M per tahun loh, cuma buat Ezekiel Nduasel. Jadi ya silakan aja. Klub-klub yang mau berminat pada Ezekiel Nduasel ya minimal harus keluar duit sekitar 3,2 miliar rupiah.